Halo teman bincang, kembali lagi bersama saya Icat dalam Bincang Akademi, bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Pada episode Bincang Akademi kali ini, kita akan membahas nih salah satu topik yang menarik untuk dibahas pada awal tahun 2023, begitu ya. Di awal tahun 2023 nih, memang masa di mana wajib pajak dihimbau untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadinya, begitu ya. Terutama terkait penghasilan yang diterima selama tahun 2022. Lalu pertanyaannya nih, bagaimana ketika wajib pajak orang pribadi selama tahun pajak 2022 ini menerima penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, apakah masih ada kewajiban untuk melapor SPT? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita Rafif Naufal, Akademi Brain Specialist dari JDTC Academy. Hai Rafif. Halo Icat, kabar baik Icat, gimana kabarnya? Baik juga sih, Viv. Alhamdulillah. Nih memang nih, Viv, di lapangan bersama rekan-rekan yang lainnya itu sering ada diskusi begitu ya. Bagaimana ketika wajib pajak orang pribadi itu menerima penghasilan dalam tahun 2022 itu di bawah penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP gitu ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang PPH gitu, Viv, kan memang ya setiap wajib pajak orang pribadi itu diberikan alokasi PTKP sebesar 54 juta per tahun atau juga bisa ditambah 4,5 juta rupiah ketika berstatus kawin atau memiliki tanggungan begitu. Nah, dalam hal tersebut gitu, Vip, sebenarnya wajib pajak itu apakah masih memiliki kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPH-nya begitu, Vip? Oke, jadi kita memang menyambut tahun 2023 ini, kita diberikan sebuah kewajiban gitu ya, tanggungan utang untuk melaporkan SPT PPH tahunan tahun sebelumnya ya, tahun 2022 kemarin. Dan pertanyaannya tadi, gimana kalau misalnya dia itu penghasilannya emang masih di bawah PTKP gitu ya, dimana tadi si Icat juga sudah nyebutin ya, jumlahnya adalah 54 juta per tahun untuk individu, dan kalau misalnya punya tanggungan, maka nambah 4,5 juta per tanggungan, maksimal 3 tanggungan. Kalau sudah menikah juga nambah 4,5 juta status nikahnya tersebut. Nah, nanti dijumlahkan, itulah jumlah PTKP-nya. Terus gimana nih kalau misalnya ternyata si wajib pajak pada tahun 2022 gitu ya, itu di bawah PTKP itu. Apakah dia wajib melapor? Gitu ya. Jawabannya tergantung gitu ya. Tapi sebelum ke situ, kita mungkin perlu kilas balik lagi nih. Jadi di Indonesia ini kan kita memang menganut sistem pemungutan pajak self-assessment gitu ya. Namanya aja self-assessment, berarti kita dibebani nih sebagai wajib pajak dengan kemandirian gitu. Kita wajib untuk melakukan beberapa hal, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian kita memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan, menghitung pajak yang kita bayarkan, dan membayarkan pajak tersebut dan juga melaporkannya. Nah, mungkin kalau misalnya si wajib pajak nih, dia itu di bawah PTKP ya, berarti kan ada tahapan yang terlewat nih, mungkin dia berarti tidak membayarkan pajaknya. Apakah dia harus melaporkan juga? Nah, itu jadi kelima persyaratannya tetap harus dipenuhi gitu ya. Jadi kalau memang dia itu penghasilannya di bawah PTKP, maka dia tetap diwajibkan untuk melapor ketika si wajib pajak itu statusnya masih aktif gitu ya. Jadi kita lihat nih sifat wajib pajaknya, apakah dia wajib pajak aktif atau dia itu wajib pajak non-efektif. Kalau misalnya dia itu wajib pajak aktif, dalam artian dia sudah mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, atau kalau sekarang ya, sejak adanya Undang-Undang HPP kan kita bisa nih mengaktifkan NIK kita untuk digunakan sebagai NPWP. Kalau dia sudah memenuhi syaratan subjektif dan juga objektif, maka dia bisa memperoleh NPWP. Kalau dia punya NPWP, maka dia wajib dong melaporkan pajaknya gitu. Kewajiban itu melekat meski dia penghasilannya masih di bawah PTKP tadi. Mungkin muncul pertanyaan, emang kenapa sih gitu ya? Ya bisa jadi mungkin Direktur Jenderal Pajak gitu ya, KPP belum tahu kita itu penghasilannya itu di bawah PTKP, atau ya kita mungkin udah nggak bekerja lagi gitu ya, mungkin ada kondisi seperti itu. Ya mereka taunya ya ketika kita sudah melaporkan SPT kita gitu. Jadi memang karena sistem itu sekarang self-assessment, ya kita perlu proaktif gitu ya dalam melaporkan SPT kita. Nanti wajib pajak itu bisa melaporkan
SPT-nya dalam bentuk formulir SPT 1770 SS gitu ya. SS di sini dalam artian sangat sederhana gitu ya. Jadi memang nanti yang dilaporkan adalah jumlah penghasilannya itu dalam setahun berapa gitu ya, nyata-nyata. Mungkin contohnya dia punya penghasilan 50 juta gitu dalam setahun. Kemudian PTKP-nya itu berapa? Mungkin kalau dia itu individu, belum menikah dan belum punya tanggungan 54 juta gitu. Nah nanti kan muncul tuh di bawah ada langsung otomatis tergenerate ya, pajak terutangnya 0 gitu ya, karena memang di bawah PTKP gitu ya. Nah nanti disebut SPT-nya itu adalah SPT nihil, karena memang tidak ada kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan gitu. Dia memang masih di bawah PTKP, seperti itu, Chat. Wah, menarik sih, Viv, bahwa memang benar ya, wajib pajak ketika menerima penghasilan di bawah PTKP masih wajib untuk melaporkan SPT-nya, begitu ya, Viv ya. Karena ini sifatnya self-assessment, sehingga Direktur Jenderal Pajak nih butuh kemandirian dari wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya melalui SPT. Namun nih, Viv, saya tahu atau saya dengar bahwa memang ada salah satu kemudahan lagi dari pemerintah, begitu ya, untuk membebaskan wajib pajak ketika menerima penghasilan di bawah PTKP, begitu ya, untuk terbebas dari pelaporan SPT ya, melalui skema penonefektifan NPWP. Nah, itu bagaimana sih, Viv, mekanismenya dan siapa saja yang bisa melakukan penonefektifan NPWP? Nah, kalau pertanyaannya adalah apa benar ya seorang wajib pajak itu bisa dibebaskan dari pelaporan SPT? Benar, bisa, tapi ada kondisinya, yaitu dia harus menonefektifkan NPWP-nya gitu ya. Jadi memang bisa nih, kalau memang dia itu sudah memenuhi kriteria, itu mungkin bisa kita lihat lebih lanjutnya di per nomor 04 PJ 2020 ya. Di situ jelaskan kriteria wajib pajak yang bisa menjadi non-efektif gitu ya. Nah, di situ dilihat nih ada kriteria yang pertama, yaitu wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan juga kegiatan usaha, tapi sekarang udah nggak lagi nih. Jadi nyata-nyata dia tidak lagi melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha itu lagi. Atau yang kedua, ya yang seperti yang kita bahas sekarang, dia tidak melakukan pekerjaan bebas, dia tidak melakukan kegiatan usaha, tapi dia penghasilannya di bawah PTKP. Gitu. Atau yang kondisi ketiga, di mana wajib pajak ini memang memperoleh NPWP ya, karena keperluan pekerjaan gitu ya. Jadi dia mau ngelamar kerja, kemudian diminta NPWP gitu kan. Beberapa kantor mungkin ada yang minta seperti itu ya. Walaupun dia punya penghasilannya itu belum melebihi PTKP, tapi diminta NPWP-nya. Atau untuk buka rekening bank gitu, diminta NPWP. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya dia belum memenuhi ketentuan objektifnya, belum melebihi PTKP, dia bisa menonefektifkan NPWP-nya. Nah, nanti kalau misalnya dia itu statusnya non-efektif, dia digugurkan nih dari kewajiban melaporkan SPT gitu. Enak ya, jadi jangan lupa kalau emang kenyataannya kita sudah tidak bekerja lagi, atau memang mungkin dalam beberapa waktu kita penghasilannya di bawah PTKP ya, dinonefektifkan saja gitu. Sama halnya kalau misalnya kita sudah pensiun gitu, atau kondisi-kondisi lainnya gitu ya dalam peraturan ini. Terus juga kita perlu hati-hati nih, Chat. Jangan sampai kita juga agak-agak mungkin ngakalin gitu ya. Jadi kita statusnya non-efektif nih, tapi pada kenyataannya kita sudah melebihi PTKP gitu. Jadi mumpung non-efektif ya udah nggak usah ngelaporin aja gitu. Kan mungkin DJP juga nggak tahu gitu ya. Nah itu kita juga perlu hati-hati, karena sekarang sudah banyak ya cara DJP untuk mengetahui penghasilan asli kita gitu. Jadi walaupun kita itu statusnya non-efektif, wajib pajak non-efektif, bukan berarti kita dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Kalau memang nyata-nyatanya kita sudah melebihi persyaratan objektif tadi, yaitu melebihi penghasilannya, melebihi jumlah PTKP dalam setahun. Gitu sih, Chat. Lalu, Viv, itu kan terkait wajib pajak yang memang penghasilannya di bawah PTKP atau sudah tidak lagi melakukan pekerjaan bebas begitu ya. Nah, Viv, ini ada juga nih, Viv, kasus di mana UMKM gitu ya, wajib pajak dengan omset tertentu itu penghasilannya di bawah omset yang tidak kena pajak begitu. Kalau misalkan di pasal 17 Undang PPH nih, Viv, itu kan wajib pajak UMKM yang menggunakan tarif PPH final 0,5% gitu ya, yang diatur dalam PP 23 2018 atau yang terbaru diatur dalam PP 55 tahun 2022, ketika omsetnya di bawah 500 juta itu tidak kena pajak. Nah, UMKM ketika menerima omset di bawah 500 juta tersebut, apakah juga harus melaporkan SPT-nya atau bagaimana, Viv? Sama aja ya, Chat. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu menggunakan
tarif PPh final 0,5% atas peredaran bruto sebagaimana diatur dalam terakhir di PP 55 tahun 2022 ya, atau sebelumnya mungkin kita lebih familiar, sebelumnya kan diatur di PP 23 tahun 2018 tuh. Nah, itu kan di sejak adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, UHPP itu diatur tentang adanya omzet tidak kena pajak gitu ya. Mungkin kita bisa nyebutnya seperti itu dengan jumlah 500 juta per tahun. Jadi kalau misalnya seorang wajib pajak yang menggunakan PPh final ini, dia penghasilannya setahun itu 1 miliar, maka yang dikenakan pajak adalah 1 miliar dikurang 500 juta dulu. Jadi totalnya 500 juta dikalikan 0,5%. Itulah pajak yang terutang. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah dia itu setahun ya belum sampai 500 juta gitu peredaran brutonya, ya dia tetap diberikan kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh-nya gitu. Dan juga karena dia itu kegiatan usaha ya, dia itu UMKM, dia tetap memiliki kewajiban lain seperti melaporkan pencatatan dan juga melaporkan SPT-nya melalui e-form ya, atau SPT 1770 gitu. Nah, di SPT 1770 ini kan ada kewajibannya tuh nanti harus ada lampirannya berupa pencatatan, yaitu pencatatan itu isinya berapa sih peredaran usaha yang diperoleh oleh wajib pajak ini setiap bulannya gitu. Itu harus dicatat dan itu pencatatannya harus rapi sebagaimana diatur gitu ya di ketentuan perundang-undangan. Dan juga wajib pajak itu juga perlu melapor nih tentang bagaimana harta dan utangnya per akhir tahun tersebut gitu. Itu juga menjadi lampiran di e-form. Nah, kalau misalnya wajib pajak itu melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan itu masih di bawah PTKP, sebagai konsekuensi ya karena dia itu sudah memiliki NPWP, dia tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan gitu ya. Dan nggak seperti orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha ya, kan bisa tuh pakai 1770 SS. Kalau dia itu pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, tetap walaupun dia itu di bawah omsetnya di bawah 500 juta, tetap diwajibkan untuk melaporkan menggunakan SPT 1770 menggunakan e-form gitu ya. Wah, cukup menarik ya Viv ya pembahasan kita hari ini, bahwa wajib pajak ketika menerima penghasilan di bawah PTKP gitu ya, termasuk juga ketika UMKM penghasilan atau omsetnya di bawah 500 juta itu masih tetap harus melaporkan SPT-nya, namun ada kemudahan dalam bentuk surat pemberitahuan sangat sederhana tadi begitu ya. Betul. Pun juga kalau misalkan sudah tidak lagi menerima penghasilan di atas PTKP atau sudah tidak lagi melakukan pekerjaan bebas atau usaha, itu bisa menonefektifkan NPWP-nya sehingga terbebas dari kewajiban lapor SPT begitu ya Viv ya. Nah, wajib pajak nih perlu mencatat bahwa selama tahun pajak 2022 dan tahun pajak selanjutnya perlu nih secara taat untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Nah, bagi wajib pajak yang masih harus lapor SPT gitu ya, nih bisa nih mendapatkan tips dan trik dalam melakukan persiapan pelaporan SPT tahunan PPh-nya, termasuk juga terkait bagaimana pelaporan SPT-nya, termasuk juga nih simulasi bagaimana pengisian SPT ini bisa didapatkan secara lengkap dalam acara persiapan dan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2022 yang akan diselenggarakan oleh DTC Academy pada Sabtu 25 Februari 2023. Acaranya nanti akan berlangsung secara online melalui Zoom meeting yang akan menghadirkan dua pembicara, yaitu Erika dan Kalana Bayusuta. Nah, sekian rekan-rekan pada Bincang Akademi kali ini. Harapannya materi pada Bincang Akademi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya Icat dan Raffi pamit undur diri. Bincang santai bahas pajak. Bisa, Bapak.